Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sarul Juliana dengan NIM 2207167 dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Alif dengan NIM 2204964 dan Sultan Nail Zaid dengan NIM 2207064. Di sini kami mengambil topik judul yaitu kriptografi kunci publik El Gamal dengan pertukaran kunci di Hellman. Sebelum mulai ke programnya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu El-Gamal dengan Divi Hellman. El-Gamal sendiri itu diperkenalkan pertama kali oleh Tahir El-Gamal pada tahun 1985. Sejak saat itu, ini menjadi bagian penting dalam sistem keamanan informasi modern. Nah, El-Gamal juga itu biasa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti protokol PGP dan sebagainya. Terus, eh, lanjut ke properti Al-Gamal. Di sini ada beberapa properti yang dikhususkan untuk Al-Gamal. Yang pertama itu bilangan prima atau P. Ini bersifat tidak rahasia. Terus selanjutnya ada bilangan acak yaitu G, di mana G-nya itu lebih kecil dari P, yang bersifat tidak rahasia. Terus selanjutnya ada bilangan acak yaitu X, di mana X-nya itu lebih kecil dari P, sifatnya itu rahasia atau sebagai kunci privat. Selanjutnya ada Y sama dengan G pangkat X mod P. Ini sifatnya tidak rahasia atau sebagai kunci publik. Nah, selanjutnya ada M, itu atau plain text. Ini sifatnya rahasia. Dan yang terakhir ada A dan B, eh, atau sebagai ciphertext. Ini sifatnya tidak rahasia. Untuk selanjutnya ada algoritma pembangkit kunci. Nah, untuk algoritma pembangkit kunci pada Elgamal, itu pertama kita pilih dulu bilangan prima, yaitu P, di mana P ini dapat dibagikan kepada yang lain gitu, anggota yang lain atau sebagai pasangannya. Selanjutnya di sini pilih dua bilangan acak, Y dan X, dengan syarat Y itu lebih kecil dari P dan X-nya itu lebih besar sama dengan satu serta lebih kecil sama dengan P min 2. Selanjutnya hitung Y sama dengan G pangkat X mod P. Hasilnya yaitu sebagai kunci publik. Nah, di sini ada Y, G, dan P. Dan kunci privatnya itu sebagai pasangan di mana X dan P. Selanjutnya, ada algoritma untuk mengenkripsi. Nah, di sini pertama itu susun dulu plain text-nya menjadi sebuah blok-blok M1, M2 sampai MN, di mana setiap nilainya itu berada pada selang interval 0 sampai P-1. Selanjutnya, pilih bilangan acak K, di mana K-nya itu lebih besar sama dengan satu dan K-nya juga lebih kecil sama dengan P-2. Nah, setiap blok M ini dienkripsi dengan rumus sebagai berikut. A dan B. A-nya itu G pangkat X mod P, sedangkan untuk B-nya itu Y pangkat K M mod P. Nah, pasangan pasangan kedua ini adalah ciphertext untuk blok pesan M. Jadi, ciphertext dua kali dari ukuran plaintext. Selanjutnya, kalau untuk algoritma deskripsinya itu eh, ada dua. Yang pertama, gunakan kunci privat X. Untuk menghitungnya itu rumusnya A pangkat X min satu pangkat min satu sama dengan A pangkat P min satu min X di mod P. Nah, selanjutnya hitung plain text-nya dengan persamaan berikut, di mana M sama dengan B per A pangkat X mod P. Atau bisa diubah seperti berikut. Nah, selanjutnya ada Diffie-Hellman. Di sini algoritma ini eh, berguna untuk membagikan kunci rahasia yang sama antara dua identitas yang berkomunikasi. Nah, DH ini di Hellman pertama kali dikenalkan atau dipublikasikan oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman pada tahun 1976. Nah, selanjutnya di sini ada analogi-analogi di Hellman-nya. Nah, lanjut ke parameter umum yang berada di Diffie Hellman.
Misalkan dua orang yang berkomunikasi, yaitu ada Alice dan Bob. Nah, mula-mula Alice dan Bob ini menyepakati bilangan prima yang besar, N dan G. Nah, sedemikian sehingga G-nya itu harus lebih kecil dari N. Bilangan N dan G itu tidak perlu dirahasiakan. Nah, bahkan Alice dan Bob itu dapat berkomunikasi itu membicarakannya. Selanjutnya, ada algoritma pertukaran di Feynman-nya. Di sini, pertama, Alice itu harus membangkitkan bilangan bulat acak yang besar, yaitu X, dan mengirim hasilnya kepada Bob, yaitu X sama dengan G pangkat X mod N, di mana X itu sama dengan kunci privat dari Alice, dan si X besarnya itu yaitu kunci publik dari Alice. Nah, yang kedua, ini Bob membangkitkan bilangan bulat acak yang besar, yaitu Y, dengan mengirim hasilnya kepada Alice. Sama seperti tadi, jadi rumusnya Y besar sama dengan G pangkat Y mod N. Nah, si Y-nya itu sebagai kunci privat Bob, dan Y besarnya itu sebagai kunci publik untuk Bob. Selanjutnya, Alice akan menghitung nilai K dengan rumus K sama dengan Y pangkat X mod N. Nah, Bob juga akan menghitung, yaitu K inverse, K aksen atau sama dengan X pangkat Y mod N. Maka, secara tidak langsung, K sama dengan K aksen sama dengan Y pangkat XY mod N. Ada beberapa lampiran untuk codingan ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai program. Untuk diagram petanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua orang yaitu Bob dan Alice. Bob memiliki sebuah plain text yang akan dienkripsi dan akan dikirimkan pada Alice. Untuk pengenkripsian dengan Elgamal, sebelumnya suatu nilai P dan G diketahui di rilis ke publik. Jadi diketahui oleh semua orang. Dalam enkripsi Elgamal, Bob memerlukan satu kunci privat. Nah, kunci privat ini dibangkitkan dari algoritma di Diffie-Hellman. Maka dari itu, setelah dua nilai P dan G disepakati oleh Bob dan Alice, Bob mengambil suatu kunci rahasia-nya, yaitu misalkan I, lalu membangkitkan nilai A besar, yaitu G pangkat I mod P. Di lain sisi, Alice juga memiliki suatu kunci rahasia J dan membangkitkan nilai B besar sama dengan G pangkat J mod P. Setelah itu, nilai A dari Bob ditukarkan kepada Alice dan nilai B dari Alice ditukarkan kepada Bob. Setelah itu, Bob menghitung K besar yaitu B pangkat I mod P. B didapat dari Alice yang sebelumnya ditukarkan. Lalu Alice menghitung K aksen yaitu A besar pangkat J mod P. Nah, nilai K dan juga nilai K aksen akan sama. Maka dari itu, nilai K atau K aksen dijadikan sebagai X privat. X privat ini digunakan dalam pengenkripsian algoritma El-Gamal. Setelah Bob berhasil mengenkripsi plaintext, didapat ciphertext dikirim oleh Alice, dan jika Alice ingin melakukan dekripsi dari ciphertext tersebut, Alice sudah punya dua komponen kunci publik dan juga kunci privatnya. Maka dari itu Alice dapat mendekripsi ciphertext dari Bob dan mendapatkan plaintext yang sesungguhnya. Selanjutnya kita ke program. Pertama div pertukaran div halaman terlebih dahulu. Ini kurang lebih untuk codingnya. Nah, G ini misalkan kita pilih G-nya 53, N-nya juga prima, kita pilih 13. Lalu X-nya kita pilih misalkan 7. Ini dari POV Bob. Kita hitung nilai A-nya. Oh, dia harus lebih kecil dari N. Karena dari itu, kita balik saja. G-nya 13, N-nya 53. N itu kurang lebih nilai P-nya.
karena eh, ini artinya G pangkat X. Nah, kita coba hitung A, kita mendapat 15. Nah, nilai 15 ini bisa Bob kirimkan kepada Alice. Di lain sisi, Alice memiliki kunci rahasianya sendiri, yaitu 9, dan kita hitung, kita punya 44. 44 ini kurang lebih lebih besar. Eh, dan 44 ini dikirimkan kepada Bob. Kembali kepada sudut pandang Bob, Bob mendapat nilai 44 dari Alice, dan tadi dia memiliki kunci rahasianya itu yaitu 7. Kita hitung kunci rahasianya didapat 16. Ini kunci privat untuk algoritma Elgamal-nya. Lalu ke sudut pandang Bob, ia mendapatkan nilai A besarnya itu 15. Lalu dengan kunci privatnya yaitu 9 atau kunci rahasia milik Alice-nya dihitung didapat 16. Ini menjadi kunci privat untuk algoritma Elgamal nanti. Jadi baik Alice maupun Bob sudah mengetahui kunci privat untuk algoritma Elgamal. Selanjutnya kita ke program Elgamal. Ini kurang lebih untuk codingnya. Coba kita coba run. Nah, tadi P-nya atau bilangan pembaginya, eh, mod P-nya yaitu 53, 5, dan G-nya di antara 1 sampai nilai P, yaitu kita pilih 13. Sebelumnya sudah didapat X privatnya yaitu 16. Kita hitung nilai Y-nya didapat 24 sebagai kunci publik. Eh, karena kita pilih P-nya hanya 53, maka eh, plain text yang bisa kita inputkan hanya eh, kurang da- kurang dari 53. Jadi misalkan kita inputkan 46 enkripsi, didapatlah eh, ciphertextnya yaitu 28,36. Jika kita balikkan menjadi di POV Alice, Alice mendapatkan ciphertext ini dari Bob, dan Alice sudah tahu untuk kunci privat, untuk G-nya, untuk P-nya, karena P dan G-nya publik dan X-nya sudah didapat dari Devi Hellman tadi. Y-nya bisa dihitung, lalu maka dari itu kita bisa Alice bisa mendekripsi ciphertext ini, didapat nilai dekripsinya yaitu 46. Ini sama dengan plain text yang dikirimkan oleh ini sama dengan plain text yang berniat dikirimkan oleh Bob. Sekian untuk program. Selanjutnya ke bagian validasi program yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk validasinya, yang pertama itu kita punya validasi algama. Dari sini bisa dilihat gitu ya parameter kuncinya itu sesuai dengan yang tadi gitu ya. P-nya itu adalah bilangan prima, G-nya itu angka bebas antara 1 sampai P. Kemudian di sini ada X privat. X privat itu eh, yang tadi gitu ya, kunci kunci privat. Kemudian yang G itu kunci publiknya. Eh, Selanjutnya di sini ada dicontoh bahwa P-nya itu 11, G-nya itu basisnya itu 2, kemudian kunci privatnya itu 4 di sini. Kemudian eh, akan mengirimkan plain text yaitu berupa angka itu 7 gitu ya. Kemudian untuk perhitungan manualnya eh, di sini ada kunci publiknya itu dengan rumus G pangkat X privat gitu. Kunci privat mod P. Kemudian didapat 2 pangkat 3 mod 11. 11-nya itu P, X,
kunci privatnya itu 3, kemudian G-nya itu sebagai basisnya itu 2. Kemudian didapat kunci publiknya itu 5. Berikut di sini ada contoh programnya gitu ya. Selanjutnya ada proses enkripsinya. Proses enkripsinya kemudian di sini untuk menghitung A-nya yaitu dengan rumus G pangkat K mod P. Kemudian didapat hasilnya adalah A-nya itu 10. Kemudian dengan perhitungan yang sama, kita akan mencari kunci publiknya itu eh, dengan rumus eh, Y, Y publik yaitu kunci publik pangkat K mod P yaitu 5 pangkat 5 mod 11. Didapat hasilnya 1. Kemudian untuk mencari B-nya itu eh, ini proses enkripsinya. Jadi B-nya itu dengan rumus kunci publik K dikalikan dengan M mod P yaitu tadi sudah didapatkan bahwa kunci publiknya itu 1 dikalikan dengan 7. 7-nya itu eh, angka yang akan kita enkripsi gitu ya. Kemudian 1 dikali 7 kemudian di mod 11. Maksudnya. Kemudian didapat hasilnya koma B-nya itu 10,7. Sesuai dengan perhitungan manual yang tadi. Selanjutnya ke proses dekripsi. Di sini untuk proses dekripsinya itu eh, untuk mencari inverse dari kunci privat AX kunci privat gitu ya. Dengan rumus A pangkat P dikurangin 1 dikurangin kunci privat X mod P. Kemudian didapat bahwa M-nya itu 7. Itu plain text-nya itu 7. Kemudian selanjutnya untuk validasi di Hellman-nya kurang lebih sama gitu ya. Sudah dijelaskan sebelumnya untuk prosesnya seperti apa. Lanjut langsung ke contoh. Dengan parameter P-nya yaitu 11, G-nya itu 2. Kemudian di sini I-nya itu 6 dan J-nya itu 2. Untuk orang pertamanya itu A sama dengan G pangkat I mod P. 2 pangkat 6 itu mod 11 dapat hasilnya adalah 9. Selanjutnya untuk orang keduanya itu eh, B sama dengan G pangkat J mod P. 2 pangkat 2 mod 11 kemudian di hasilnya didapat 4 sesuai dengan yang di program. Kemudian nilai A dan B dipertukar oleh orang pertama dan orang kedua. Orang pertama juga dapat hasil dengan K itu sama dengan 4. Kemudian orang keduanya juga dapat hasil yang sama, kunci privat yang sama juga. Eh, Hasilnya juga 4 gitu ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.